Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 kita bertemu kembali. Alhamdulillah ada mata pelajaran akidah akhlak. Di minggu pertemuan kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang keseluruhan dari perilaku egois, berkata kasar dan berbohong. Dan Pak Novel juga sudah jelaskan secara satu-satu, secara rinci dari mulai perilaku egois dan kemarin terakhir berkata kasar. Pada hari ini Pak Novel akan menjelaskan rinci, ya, menjelaskan satu penjelasan perilaku yang terakhir, yaitu tentang sifat berbohong. Perilaku egoisnya sudah, berkata kasarnya sudah, sekarang dilanjutkan ke pengertian sifat berbohong. Ya, jadi anak-anak semuanya, ketiga sifat tadi yang sudah Pak Novel jelaskan, egois, berkata kasar, dan berbohong adalah tiga perilaku yang tidak terpuji atau perilaku tercela. Oke, berbohong berarti melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan keadaan faktanya seperti apa, ya. Berbohong itu namanya, ya. Jika kita berkata dan berbuat tidak sesuai dengan kenyataan, berarti kita telah berbohong. Begitu juga apabila kita berjanji tetapi tidak ditepati. Kita janji sama orang, misalkan mau melakukan sesuatu kepada orang tersebut, tapi janji kita itu tidak ditepati sama kita, ya, maka berarti itu juga termasuk kepada sifat berbohong, ya, atau berkhianat. Secara tidak langsung kita sudah tidak dipercaya oleh orang yang kita kasih janji sama kita, ya. Sebagai seorang muslim, kita tidak patut untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang tercela. Contohnya tadi berbohong, ya. Kita janji sama orang tapi tidak ditepati, kita berbicara sama orang tapi tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan, ya. Karena berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji seperti adu domba, ya, menimbulkan suatu pertengkaran karena adanya fitnah, ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang suka berbohong, ya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut Islam. Jadi setiap mukmin harus menjaga lisannya agar selalu berkata yang baik dan berkata yang jujur, ya. Lawan kata dari berbohong, jujur, ya. Bohong ini tidak bagusnya, jujur bagusnya, ya. Bohong ini positifnya, bohong ini negatifnya, jujur positifnya, yang bagusnya, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kalian orang yang suka berbuat berdusta atau berbohong, ya. Ini mencakup dusta dalam segala hal, semuanya, ya, berdusta dalam segala hal. Karena berdusta atau berbohong juga banyak macam-macamnya, bukan cuma sekedar dari omongan saja, bukan sekedar dari ucapan saja, tapi dari perilaku juga bisa yang menunjukkan kalau kita berbohong, ya. Jadi hati-hati. Nabi Muhammad SAW berwasiat agar kaum muslimin berpegang teguh kepada kejujuran dan membuang jauh-jauh sifat pembohong. Di sini dijelaskan bahwa ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kita kepada kezaliman-kezaliman, dan kezaliman itu yang akan mengantarkan kita ke arah neraka, kepada neraka, ya. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Jadi kalau kita udah terbiasa terbohong, nanti sama Allah bakal dicatat sebagai pembohong terus, ya. Jadi perbuatan yang tidak baik itu tidak disukai Allah. Perbuatan yang tidak disukai Allah akan mendapatkan dosa, ya. Ketika mendapatkan dosa nanti akan masuk neraka, ya. Jadi
jauhi sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Oke, anak-anak semuanya, cukup sekian dari Pak Noval. Semoga bermanfaat tentang penjelasan sifat bohong pada hari ini. Ya, dipelajari lagi tentang perilaku egoisnya, tentang berkata kasarnya, dan juga hari ini dipelajari, disimak tadi apa yang sudah Pak Noval sampaikan tentang sifat bohong. Ya, itu saja dari Pak Noval. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Noval akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.